Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa deck reading lagi dengan mengambil tema apa yang telah dia pelajari dari kegagalan ini, ya. Ini untuk orang yang sudah terkena karma, ya, atau sudah terkena pembelajaran. Sekali lagi, apa yang telah dia pelajari dari kegagalan ini, ya. Perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general untuk tarikkan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang nonton atau menyaksikan video saya ini, ya. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, ya, maka jangan dipaksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik, ya. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian atau seseorang yang sedang kalian pikirkan. Jadi segala macam readingan saya tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu. Oke, santai aja, ya. Dan namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, ya. Bisa saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Nah, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless, ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, ya. Mau kapanpun kalian menontonnya itu juga boleh. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan, sesempatnya kalian, oke? Itu juga diperbolehkan. Sedangkan genderless itu adalah unisex, ya. Atau tidak terbatas oleh gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak, ya. Nah, di sini ada 3 deck, dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Kalau misalnya kalian masih membutuhkan waktu, ya, atau masih bingung, maka biarkan video ini berjalan dulu, ya. Sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys, ya. Saya rasa kalian telah memilih. Sekarang mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus. Barusan akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 1. Apa yang telah dirinya pelajari dari kegagalan ini? Apa yang telah dirinya pelajari dari kegagalan ini untuk yang memilih deck kelompok yang pertama? Tribe of the Kindred, ya. Tribe of the Kindred, ya. I carry your heart, ya. I carry it in mind. Oke. Saya merasakan, ya, entah kenapa dari satu kartu di sini, ya, intuisi saya tiba-tiba mengatakan, ya, kalau orang ini, ya, jauh lebih bisa menghargai apa itu yang namanya kesetiaan, ya. Apa itu, ya, yang namanya cinta, ya. Dan tribe of kindred, ya. Suku dari kerabat, ya. Suku dari kerabat ini adalah, ya, ibaratnya, ya, orang ini, ya, mendapatkan sebuah pembelajaran agar lebih bisa menghargai orang. Oke. Alias, ya, tidak berbuat semena-mena, ya, atau tidak sembarangan lagi.
Ini yang terlihat oleh saya ya. Dan I carry your heart ya. Maksudnya di sini ya, orang ini lebih bisa menjaga hati dan perasaan kalian. Oke, I carry it in mind ya. Orang ini ya lebih bisa memprioritaskan diri kalian di dalam pikiran dia. Oke, dengan cara bisa lebih menghargai kalian ya, dan lebih menghargai segala sesuatu yang pernah kalian korbankan, yang pernah kalian berikan dengan setulus hati kepada diri dia. Oke, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1. Oke, the Hermit ya. Deck number 1. Pelajaran apa? Apa yang telah dia pelajari dari kegagalan ini ya? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Tribe of Kindred ya. Tadi ada lompat keluar ya, jumping keluar satu kartu di Hermit ya. Berarti benar ya, ada kemungkinan ini orang ya lebih bisa mengevaluasikan dirinya sendiri ya, atau lebih bisa ya melihat ke dalam kesalahannya sendiri. Oke. Kalau ada masalah lebih bisa mencari solusi dan jalan keluar. Seven of Chalices ya, ini adalah zodiak Scorpio. Two of Swords. Ini adalah zodiak Libra. The Orchard ya. The Orchard ini tidak ada zodiak ya, atau bisa jadi terhubung dengan zodiak Ophiuchus ya. Orchard ini lihat ya, jalan yang berlika-liku kan, penuh halangan ya, pepohonan ya di jalan-jalannya yang penuh dengan lika-liku itu. Salah jalan ya, bisa jadi buntu atau tersesat ya. Berarti orang ini menjadi lebih bijaksana, lebih bisa ya menentukan pilihannya, karena di sini ada kartu Seven of Chalices ya. Kemudian The Magician, manifestasi atau mewujudkan ya ide-ide atau kreativitas ya. Ini adalah zodiak Gemini dan Virgo. Dan terakhir di sini ada kartu di Empress, zodiak Taurus ya. Dan Libra. Oke, ini kayaknya sudah nampak jelas ya di sini ya. Oke, kita lihat saran pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Tribe of the Kindred? Untuk yang memilih deck kelompok yang pertama. Oke. All in the golden afternoon ya. Segalanya di apa ya, di afternoon itu ya, sore hari ya. Yang berwarna keemasan ya. Oke. Biasanya sore hari itu kan ibaratnya waktu bagi diri kita itu untuk merasa lega ya. Oke, inilah kesempatan emas ya. Pembelajaran yang telah dia terima ya. Melalui kegagalan dia ini ibaratnya sebuah kesempatan emas ya bagi diri kalian untuk merasa lega ya. Inspiration, creative spark ya. Imagination, conception ya. Waktunya bagi diri kalian ya untuk merancang kembali atau ya menyusun kembali, memplanningkan kembali bagaimana kehidupan kalian selanjutnya. Oke. Nah, kembali ya, saya ingin menjelaskan ya Tribe of the Kindred ya. Maksudnya di sini orang ini
ya dari pembelajaran yang dia dapatkan dari ya kegagalan diri dia ini adalah tribe of kindred ya, berubah menjadi seorang yang lebih empati, bisa lebih merasakan bagaimana perasaan dan posisi kalian ini. Oke? Alias ya, orang ini menjadi bisa lebih sensitif ya. I carry your heart ya. Orang ini bisa lebih menjadi seorang yang perasa ya, seorang yang bisa lebih baperan. I carry it in mind ya. Orang ini lebih bisa berpikir positif ya, atau ya berubah menjadi bijaksana ya pikiran dia ya melalui kegagalan yang ditempa oleh alam semesta kepada diri dia ya, yakni pembelajaran yang dia dapatkan adalah seperti ini. Oke? Pasti menjadi orang yang lebih baik ya dibandingkan sebelumnya ya. Saya merasakan dari kartu ya, tebaran kartu ini ya, dulunya ya orang ini berhubungan dengan diri kalian. Kalian dijadikan sebagai opsi ya, atau dijadikan sebagai pilihan. Oke? Kalau misalnya ya gagal dengan diri kalian, ya kan masih banyak stok kan, masih banyak cadangan, masih banyak ban serap kan bagi diri dia. Jadi mungkin ya tipe-tipe orangnya bisa bertingkah atau bersikap ya, berperilaku agak sedikit ya angkuh ya, atau jual mahal ya kepada kalian ya, kayak sok ganteng, kayak sok cantik kayak kan. Tapi ya setelah putus dari diri kalian ya, ibaratnya ya, dia diketuk ya. Oke, digetok oleh alam semesta ini ya, ditampar ya, digebukin lagi ya. Saya lihat ya, hidupnya menjadi kayaknya pusing ya, bingung ya. Jadi mau tidak mau ya, Seven of Chalices ini ya, pembelajaran yang dia dapatkan dari ya kegagalan yang telah dia dapatkan ini adalah dia mesti bersikap bijaksana, bersikap dewasa, bisa menentukan pilihan kepada siapapun. Dia mesti memilih ya. Karena kemarin itu banyak opsi pilihan bagi diri dia ya, yang mungkin membuat dia itu ya, nah agak sedikit jual mahal, agak sedikit cuek ya kepada kalian ya. Kalau kalian merasa tidak seret ya kepada diri saya ya, silakan putuskan hubungan ini tanpa ragu-ragu, memutuskan hubungannya bersama dengan diri kalian. Itu bagi yang memilih deck kelompok yang pertama ya. Karena dia merasakan, toh saya juga banyak orang yang mau kan di sini kan. Oke? Jadi, kamu jangan macam-macam sama saya. Tapi ya, terakhir setelah kehilangan kalian ya, orang ini ya, diberi kegagalan berupa ya, apapun hubungan relationship yang dia jalani ya dengan orang-orang yang mendekati dia, dengan banyak orang yang mendekati dia ini ya, selalu dibuat gagal terus ya oleh alam semesta ya, sampai dia benar-benar sadar ya, Seven of Chalices ya, sampai dia benar-benar bisa memiliki sebuah pikiran yang bijaksana ya. Jangan melihat orang dari segi kecantikan, ketampanan, atau jangan melihat orang dari sisi materinya saja, tapi lihatlah orang dari ketulusan cinta dia ya. Meskipun orang tersebut tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, tidak memiliki materi dan kekayaan ya, tapi karena satu cinta yang setia, satu cinta yang tulus bisa membuat orang itu berjuang ya, cari duit dari yang tidak punya sampai menjadi punya. Nah, kalian mengerti kan yang saya katakan ini ya? Makanya banyak sekali ya perjalanan yang telah dia tempuh, telah dia coba-coba ya, Seven of Chalices melalui opsi-opsi dia ya, dari satu ke satu yang lain, tapi tahu-taunya berakhir dengan mentok, berakhir dengan buntu. Two of Swords ya. Oke? Berakhir dengan crossroad ya, yang membuat dia itu bingung. Ya kan? Karena dia cicipi satu orang dari satu orang ke orang yang lainnya ya, tak ada satupun yang bisa seperti diri kalian. Hingga akhirnya ada kemungkinan dirinya ini sampai merasa trauma loh ya. Karena ada kartu di Orchard ini ya. Karena banyak sekali jalan yang bercabang ya, crossroad ya. Dan jalan yang bercabang ini mesti dia pilih dengan cara yang bijaksana supaya ya, jangan sampai dia menemukan jalan yang berlika-liku, dan supaya dia bisa ya menemukan jalan yang tidak buntu, terhambat oleh pohon. Oke? Membuat orang ini ya berubah menjadi lebih smart ya.
atau lebih pintar ya. Makanya ada kartu The Magician, manifestasi ya. Membuat atau menempa dia menjadi orang-orang yang tipe-tipe atau orang yang lebih kreatif lagi ya. Di dalam memanifestasikan sebuah hubungan alias ya, menjadi lebih sadar ya, lebih menyadari ya, apa itu yang namanya cinta yang sesungguhnya. Kalau cinta yang sesungguhnya itu bukanlah cinta yang tipu-tipu ya, bisa dia gunakan untuk main-main ya, bukan dia bisa gunakan sebagai bahan percobaan dicicipi, kalau cocok silakan bertahan, kalau tidak cocok ya ya udah akhiri aja. Alias ya, nah di Empress ya, orang ini ya lebih bisa menghargai kehidupan orang lain ya, kenyamanan yang diberikan orang lain kepada dia. Dan di Empress ini kan ibaratnya simbol dari cinta yang tulus ya, pembelajaran yang dia dapatkan dari kegagalan yang yang dialami dia ini ya. Dia menjadi orang yang bisa mencintai orang lain dengan cara yang lebih tulus ya, dengan cara yang lebih bertanggung jawab lagi terhadap orang itu. Jangan sembarangan cuek-cuek gitu jual mahal ya, mentang-mentang banyak yang dekatin dia kan. Karena dia sudah mendapatkan pelajaran. Begitu banyak orang yang mendekati dia, tak ada satupun orang tersebut yang beres hari ini. Itu semua skenario ya, atau cara main dari Tuhan untuk menyadarkan diri dia. Nah, kalian sudah pahami kan? Jadi jangan berkecil hati dulu kalau misalnya ya, kalian sempat putus dengan seseorang. Karena mungkin saja orang itu masih belum mendapatkan pembelajaran. Oke? Nah, intinya di apa ya? Di kartu saran pesan ini ya, all in the golden afternoon ya. Inspiration. Saatnya ya, waktunya bagi diri kalian untuk ya menjalani kehidupan kalian sesuai apapun yang menjadi ya keinginan kalian, kreatif spark ya, atau percikan kreatif ya, imagination ya. Waktunya untuk menyalurkan segala imajinasi kalian, kreativitas kalian ya, atau konsep kalian. Waktunya untuk memplanningkan bagaimana kehidupan kalian untuk kedepannya. Bagi beberapa orang dari diri kalian ini ada dua opsi ya. Kalau kalian tidak bisa ya menerima dia lagi kembali, mungkin kartu all in the golden afternoon ini ibaratnya adalah simbol dari saran pesan alam semesta kepada kalian. Memang waktunya bagi diri kalian untuk berpuas ya, karena apa yang kalian inginkan dari orang ini sudah mereka dapatkan. Nah, kalian ngerti kan apa yang pembalasan ya yang setimpal untuk orang ini telah dia dapatkan. Jadi waktunya bagi diri kalian untuk ya merasa puas lah ya, atau merasa tenang ya. Saat kalian sudah merasa puas dan tenang, inilah waktunya bagi diri kalian untuk melangkah ya, maju ke depan, jangan melihat ke belakang lagi. Waktunya untuk menentukan konsep ya, berimajinasi ya, menentukan planning kalian selanjutnya, kalian mau berbuat apa ya di dalam kehidupan kalian. Tapi beberapa orang yang misalnya masih mengharapkan orang ini kembali ya, maka cobalah ya untuk berempati ya. Itu hanya untuk orang yang ingin menerima dia kembali ya. Ini adalah ibaratnya sebuah kesempatan emas juga bagi diri kalian ya, untuk mengupayakan ya, kayak gimana supaya hubungan ini bisa termanifestasikan lagi kembali. Saatnya untuk menentukan pilihan kalian ya. Saatnya untuk ya menentukan jawaban kalian. Mau kalian terima atau tidak. Kalau memang kalian masih mencintai orang yang satu ini ya, cobalah waktu bagi diri kalian ya untuk sharing ya. Oke, untuk katakan secara jujur ya kepada dia lagi. Kalau misalnya dia datang kepada kalian juga. Oke? Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who be and choose that number 2.
Pelajaran apa? Apa yang telah dirinya pelajari dari kegagalan dia, ya? Apa yang telah dipelajari dari kegagalan dirinya, ya? Bagi yang memilih dek kelompok yang kedua. Oke. Medicine wisdom, ya. Medicine wisdom ini adalah, ya, medicine itu adalah obat, ya, atau herbal atau ramuan, ya. Wisdom itu adalah sebuah kebijaksanaan, ya. Kalau dimana kita tahu, ya, kalau yang namanya obat itu kan ya berupa untuk mengobati, untuk menyembuhkan, untuk healing, ya. Jadi, ya, kebijaksanaan untuk menghealing, kebijaksanaan untuk mengobati atau memperbaiki hubungan ini bersama dengan diri kalian. Itulah pelajaran yang dia dapatkan. Oke? Nah, ini yang terbaca oleh saya langsung, ya, tertangkap langsung, ya. Oke, medicine wisdom, ya. Orang ini belajar dengan lebih dewasa, ya kan, untuk bisa, ya, mempertahankan sebuah hubungan bersama dengan diri kalian, berusaha, ya, atau pelajaran, ya, bagi diri dia untuk bisa menghargai, ya, sebuah hubungan yang serius. Oke? Jangan bentar-bentar, dikit-dikit, ya kan, kalau merasa bosan kan cari orang ketiga, atau merasa bosan langsung tinggalkan, kalian berbuat sesuka hatinya saja. Ya, orang ini berusaha untuk bisa lebih dewasa lah, ya, sedikit, ya. Oke. Kita lihat, ya, penjelasan dari kartu tarot, ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us. Kita intip dulu, ya, Ace of Cups, ya. Nah, cinta yang baru, ya. Oke. Please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Pelajaran apa yang telah dia dapatkan dari kegagalan ini? Pelajaran apa yang telah dia dapatkan dari kegagalan ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Medicine Wisdom, ya. Yang pastinya orang ini merasakan sakit yang teramat luar biasa, ya, hingga mau mencari medicine, ya, atau mencari obat untuk menyembuhkan, ya, luka laranya itu. Oke. Page of Swords, ya. Nanti saya katakan, ya, zodiak Libra, Aquarius, Gemini, ya. The Tower Moment. Aduh, kehancuran, hancur lebur, ya. Oke. Ini adalah Aries dan Scorpio. The Empress. Oh, cinta sejati, ya. Ini adalah zodiak Taurus dan Libra, ya. Ini major arcana loh, ya. Two of Cups. Wow. Cancer. Dan terakhir, Four of Cups. Ini zodiak Cancer lagi, ya. Oke, kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian, ya. Seperti apa yang saya katakan tadi, ya. Berarti benar-benar tepat, ya, semuanya, ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Medicine Wisdom, ya. The right way, ya. Jalan yang tepat, ya, atau jalan yang benar. Learning to create what you desire, ya. Belajarlah untuk menciptakan apapun yang Anda inginkan. Oke. Ini saran dan pesannya ini, ya, bisa fleksibel, ya, untuk orang yang mau menerima dia lagi kembali, atau untuk orang yang tidak mau menerima dia lagi kembali, nanti akan saya jelaskan kepada kalian. Sekarang saya kembali lagi, ya, Medicine Wisdom ini, ya, orang ini mengalami luka yang sangat parah sekali, ya. Karena kemarin-kemarin itu, ya, orang ini, ya,
Di dalam menghadapi kalian ya, orang ini mungkin agak sedikit ya tidak bisa ya menyelesaikan masalah, alias maunya itu kan mau terima beres saja kan. Kalau ada masalah dikit kan yang terjadi di dalam hubungan, langsung dia angkat tangan, angkat kaki kan, pergi dari hubungan ini tanpa memberitahukan kalian. Dan bahkan saya merasakan bagi yang memilih deck kelompok yang kedua ini, Two of Cups ya, kemarin itu ya, orang ini ya, saat menjalani hubungan dengan diri kalian, dengan tidak segan-segan dia membuka hati kepada orang lain juga. Oke? Nah, saat dia merasa bosan dikit kepada kalian, tahu-taunya ya langsung menghadirkan pihak ketiga tanpa berpikir panjang apakah itu bisa melukai hati dan perasaan kalian atau tidak. Sekarang, alam semesta ya, ibaratnya the tower moment ya, alam semesta ini Tuhan alias sudah murka ya, alias sudah muak, sudah murka ya, marah dengan perbuatan dia sekarang. Lihatlah ya sekarang ya, setelah dia putus dari diri kalian, dia barusan bisa banyak belajar Page of Swords ya, mempelajari sesuatu itu ya dengan cara yang bijaksana. Ya kan, kalau ada masalah apapun ya, seharusnya sama-sama ya saling menghealing, saling menyembuhkan, saling menemukan ya solusi dan jalan keluar, bukan main asal mau terima beres saja ya kan. Ada masalah dikit langsung meninggalkan kalian dengan mudahnya, buka hati kepada orang lain ya, yang dia dapatkan hubungannya bersama orang di luaran sana ya, siapapun orang tersebut ya, baik itu karmik dia, baik itu teman dia ataupun saudara dia ya, hancur semuanya ya, berantakan. The tower moment ya, kehancuran, berantakan, disambar langsung ya, sampai ludes ya oleh alam semesta. Itu ibaratnya ya, Tuhan atau alam semesta itu sudah murka ya, atau sudah marah terhadap sifat dia ya, keangkuhan dia atau keegoan dia yang maunya terima beres ya kan. Dan Page of Swords ya, orang ini tidak bisa berhenti untuk menstalking kalian. Dan saya lihat ya, pembelajaran yang dia terima dari kegagalan dia dan kehancuran dia yang sampai sudah hancur lebur ya di sini ya, berupa dia bisa lebih memperhatikan hubungan ini lagi, lebih bisa menghargai hubungan ini, lebih bisa untuk ya memperbaiki hubungan ini dari awal lagi kembali. Oke, Page of Swords tidak tidak tertutup kemungkinan juga ya, orang ini ya sekarang ini meskipun masih ada rasa takut untuk mendekati kalian lagi karena melihat ya situasi dan keadaan kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya, ibaratnya sudah makmur ya, sudah bahagia banget untuk mendekati kalian, dia takut. Sehingga yang bisa dia lakukan hanya menstalking kalian, kepoin kalian dari jarak jauh, bertanya kepada teman-teman kalian bagaimana keadaan kalian, bagaimana situasi kalian, kemudian stalking lagi melalui sosial media kalian. Oke? Nah, ini pembelajaran yang berharga, alias orang ini untuk menghadapi kalian hari ini, dia sudah merasa takut. Ibaratnya ada doa-doa dari kalian ya yang memilih deck kelompok yang kedua ini sudah dijamah oleh alam semesta. Dan memang benar ya, kebenaran itu ada di posisi kalian, maka alam semesta berpihak kepada diri kalian. Dan akibatnya orang ini diberi kehancuran karena alam semesta murka, marah ya kepada orang yang satu ini. Ada kemungkinan orang ini mau kembali lagi ya untuk meminta maaf kepada kalian, kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kalian ingin dia bayar ya kepada kalian. Karena Four of Cups ya, setelah pisah dari kalian, setelah mendapatkan pembelajaran ini ya, setelah mendapatkan kegagalan yang dijadikan pembelajaran bagi diri dia, Four of Cups, barusan dia bisa merenungkan kembali ya, melihat introspeksi diri, melihat ke dalam kesalahannya sendiri. Oke, barusan dia tahu dan sadar apa itu cinta yang sesungguhnya. Oke, dan saya lihat ya, hidupnya ini ya, orang yang satu ini ya, penuh dengan hal-hal yang membosankan banget ya, membuat dia boring banget ya, bosan banget, tidak ada seorang pun yang bisa membuat dirinya ini semangat, kecuali diri kalian aja yang dimana beberapa orang dari diri kalian ya, yang memilih deck kelompok yang kedua ini sudah move on, ya, sudah mengikhlaskan dia, tidak mau peduli lagi kepada dia,
Malahan dia yang menstalking kalian, memantau kalian terus. Lihat ya. Seandainya tidak ada kehancuran seperti ini yang menimpa dia ya, mungkin dia tidak bisa merenung kayak gini. Mungkin dia tidak bisa menjadi the empress ya, menghargai apa itu cinta yang sesungguhnya, mencintai orang dengan tulus, ya kan? Setelah dia merasakan ya pembelajaran ini dan setelah dia sadar ya, Two of Cups, dia ingin meminta maaf ya, kembali kepada kalian untuk memulai ya sesuatu yang baru ya, meminta satu kali kesempatan lagi dari diri kalian, karena hidupnya ini kan tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang benar-benar mencintai diri dia. Oke? Yang ada hanyalah orang-orang yang ingin mempermainkan dia. Ya kan, mempermainkan, memanfaatkan ya segi finansial dia ya, perasaan dia, dibuat sampai baperan, kemudian ditinggalkan ya. Oke? Nah, akhirnya sadar juga ya kan, kenapa dulu dia berbuat seperti itu ya kepada diri kalian. Tapi untuk kembali pada kalian, parahnya di sini ya, dia udah takut, nggak berani. Lihat ya, hanya berani memandangi kalian saja. Dan beberapa orang dari diri kalian juga memang sudah move on, tidak memikirkan dia lagi, tidak mencintai dia lagi, alias kalian sudah ya mengikhlaskan dia. Dan sebagai saran dan pesan untuk diri kalian, the right way ya, jalan yang benar. Pilihlah jalan yang benar. Kalau misalnya ya, jalan yang benar menurut kalian itu ya, learning to create what you desire ya, belajarlah untuk menciptakan sesuatu atau memanifestasikan apa yang menjadi niatan keinginan kalian. Dua opsi ya. Satu, bagi kalian yang masih mencintai orang ini ya, cobalah ya the right way ya, create ya, diwujudkan kembali apa yang menjadi impian kalian. Kalau kalian misalnya masih merasa cinta, alias kalian disuruh jangan membohongi ya hati dan perasaan kalian, karena itu juga berupa karma ya. Oke, jangan memaksakan diri kalian untuk tidak mencintai seseorang padahal suara dan kata hati kalian ini masih mencintai orang tersebut. Jangan kalian lawan. Itu bagi kalian yang masih mencintai ya. Learning to create ya. Berusahalah, belajarlah untuk mengkreasikan, untuk menciptakan sebuah awal mula hubungan yang baru kembali dengan orang ini yang lebih serius. The right way, jalan yang benar. Tidak ada salahnya ya. Kalau kalian memilih dia lagi kembali, kalau kembali kepada dia lagi kembali, itu juga sebuah jalan yang benar juga. Selama kalian benar-benar mencintai dia, masih mencintai dia. Dan opsi kedua ya, kalau misalnya kalian sudah tidak mencintai dia lagi, hati kalian sudah mendingin ya, maka the right way disuruh carilah jalan kalian sendiri. Ya, carilah kehidupan kalian sendiri yang di mana ya sesuatu yang bisa membahagiakan kalian, membuat kalian nyaman ya, itulah yang kalian lakukan. Learning to create what you desire ya. Belajarlah untuk menciptakan atau mengkreasikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kalian, seperti cari uang kek, ya kan, berkarir kek, atau cari orang baru kek. Gunakan kreativitas kalian untuk mewujudkan impian kalian. Karena kalau misalnya kalian tidak mau menerima orang lagi kembali dan hati kalian memang sudah move on dari orang ini ya, maka kalian juga tidak bersalah ya, tidak bersalah. Itu juga hak kalian, oke? Dimana ya, usul atau ide-ide untuk meninggalkan orang ini ya, sesuatu jalan yang benar juga untuk diri kalian. Itulah saran dan pesan dari alam semesta ya, selama kalian tidak membohongi hati kalian sendiri aja. Kalian disuruh ya fokus saja mencari uang, sesuatu yang bisa mensukseskan kehidupan kalian. Oke? Bisa mengerti kan guys kan? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak ya simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys ya. Ini sudah azan, saya berhenti dulu sejenak ya. Hargai agama orang lain dulu ya. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu, sorry tadi ada remote AC yang jatuh. Oke. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus ya. Barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who peer into state number 3. Udah selesai azan ya, untung ya. Pelajaran apa yang telah dia pelajari dari kegagalan dia ya,
apa yang telah dirinya pelajari dari kegagalannya. Bagi yang memilih dek kelompok yang ketiga. Oke. Psyche ya, psyche ya, atau psyche ya, ini adalah batin ya. Psyche ya, kebatinan ya. Ini kalau begitu saya melihat ya, kartu ini secara langsung ya, intuisi saya langsung mengarah ya ke berupa kesadaran yang terbuka ya. Kesadaran yang terbuka itu ya berubah menjadi orang yang lebih spiritual yang saya rasakan di sini ya. Menjadi seorang yang percaya akan keberadaan Tuhan ya. Mungkin ya kemarin-kemarin ini ya orang yang berdealing dengan diri kalian itu ya tidak percaya akan keberadaan karma ya, tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Apa yang dia lakukan sesuka hati dia saja, semena-mena ya kan? Bukan hanya kepada kalian tapi kepada orang ya. Dia bertingkah sesuka hati dia, seenak jidat dia saja ya. Dan melalui ya kartu Psyche ini ya, atau kebatinan ya, dia itu ya ibaratnya dibuka ya oleh alam semesta ya. Kesadaran dia ya, spiritual dia ya. Bisa jadi orang ini mengalami spiritual awakening, alias ya spiritual awakening itu kan digaplok kan, digebukin kan oleh alam semesta itu kan dengan habis-habisan ya, alias ya dengan tanpa ampun-ampun ya, memberikan penderitaan ya ke dalam kehidupan dia, Psyche ya, atau kebatinan. Supaya apa? Supaya ya manusia yang satu ini ya supaya lebih percaya lagi akan keberadaan Tuhan ya, supaya lebih bisa menyadari keberadaan hukum karma tersebut. Oke? Bisa jadi kalian temukan dia di hari ini dalam keadaan ya dia menjadi orang yang sangat religius ya, orang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang benar-benar percaya akan itu karma ya, bahkan tidak berani sembarangan bertindak lagi. Oke? Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Pelajaran apa yang dia dapatkan dari kegagalan ini ya? Pelajaran apa yang telah dia dapatkan dari kegagalan ini ya? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Psyche, kebatinan. Oke. Six of Swords. Nah kan, apa yang saya katakan kan? Digaplok habis-habisan ya. Hidupnya bermasalah terus ya, Six of Swords ya. Ini adalah zodiak Aquarius ya. Eight of Wands. Oh, pertemuan. Melangkah maju ya ke arah yang lebih baik ya. Alias memperubahi ya pribadi dia ya menjadi lebih baik, Sagittarius ya. Kemudian Six of Cups, rekonsiliasi men ya. Oke, rekonsiliasi Cong. Oke, ini adalah zodiak Scorpio. Six of Wands. Oh, memperjuangkan kembali ya, victory atau kemenangan ya, memperbaiki ya. Ini adalah zodiak Leo. Dan terakhir Five of Swords. Oh, kasihan. Ya, Five of Swords ya. Ini adalah trauma loh ya ini ya. Oke. Merasa dirinya itu tidak berguna kan. Ini adalah zodiak Aquarius lagi ya. Oke, kita lihat ya penjelasan dari kartu Oracle, saran dan pesan. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Psyche ya.
a moment's regret. Aduh, nyambung. Aduh, momen-momen penyesalan ya. Ya ampun, nostalgia, idealizing the past ya. Fearing you are made a mistake ya. Alias ya, kalian juga disuruh untuk ya memiliki kesadaran juga di sini ya. Idealizing the past ya, kesadaran ya, apa yang pernah terjadi di masa lalu ya, pembelajaran yang dia terima itu sekaligus dijadikan ya pembelajaran untuk menyadarkan diri kalian juga agar kalian jangan sampai melakukan sesuatu yang sama seperti yang dia lakukan. Oke? Nah, saya merasakan ya, dulu ya, hubungan kalian ini kan, kalau ada apa-apa terjadi segala sesuatu ya, ya kalian saja yang selalu memperjuangkan hubungan ini ya. Alias ya, pacar kalian itu kan, atau mantan kalian itu ya, hanya duduk diam saja, ya kan? Nunggu kalian memperjuangkan dia, alias dulu itu dia orangnya ego ya, gengsian, gede banget ya, padahal dia yang melakukan kesalahan ya, tapi kesalahannya itu lebih cenderung dia lemparkan kepada kalian. Dia yang melakukan kesalahan tapi dia tidak merasa bersalah, dan malahan sebaliknya yang dia pikirkan ya, itu kan salah kalian. Kenapa kalian tidak bisa begini, kenapa kalian tidak bisa begitu, semua kesalahan dilimpahkan ya kepada kalian. Dia cuma tinggal terima benarnya saja kan, atau suka bermain playing victim kan, pura-pura menjadi korban kan, padahal kesalahan yang dia yang perbuat sendiri ya, tapi dia berpura-pura menjadi korban seolah-olah kalian ini yang bersalah kepada diri dia. Paham kan guys kan? Ini readingan general ya, tidak berlaku untuk semua orang ya yang memiliki keadaan kayak gini ya guys ya. Oke. Sekarang ya, pembelajaran apa yang dia dapatkan dari kegagalan dia ya. Ini ibaratnya dia sudah ditempa ya, sudah diberi kegagalan ya. Di dalam hidupnya ini kan banyak sekali masalah ya, six of swords ya. Masalah ya, yang membuat kepalanya itu jadi pusing ya, membuat hidupnya itu tidak tenang ya. Sana sini menyalahkan dia ya kan, orang-orang netizen kan, saudara dia ya kan, atau ya teman-teman dia kan, banyak yang menyalahkan dia ya kan. Bisa jadi orang ini ya mendapatkan imbalan ya, mendapatkan pembelajaran dengan cara dikambing hitamkan oleh orang ya, yang saya rasakan ya. Oke guys ya, sudah bisa mengerti kan guys kan, dikambing hitamkan kan, orang yang membuat kesalahan tapi tahu-taunya kan dia yang dituduh berbuat kesalahan ini. Oke, sehingga ya dia banyak dikecam oleh orang, dihujat kan oleh orang kan, sampai hidupnya itu penuh dengan masalah, sampai dia ingin meninggalkan masalah tersebut, ingin menyendiri seorang diri. Dan saat dia sudah menyendiri seorang diri, barusan psyche ya, kebatinan dia terbuka, barusan ya, spiritual dia itu terbuka. Apapun yang dia lakukan ya, kok selalu gagal terus ya, tidak mendapat dukungan oleh orang, malahan dihujat oleh orang, dibully oleh orang. Ya kan, sampai hidupnya itu tidak tenang kan, mesti menghindari orang-orang. Oke, ini perbuatannya di masa lalu kepada kalian. Ibaratnya hari ini ya, alam semesta atau Tuhan ya membuka kebatinan dia, membuka spiritual dia, membangkitkan spiritual dia, alias mengalami spiritual awakening. Sampai dia sadar dulu ya, mau meminta maaf kepada diri kalian barusan ya, orang ini bisa terlepas dari masalah-masalah dia. Oke, guys ya. Saya lihat ya, orang ini kalau ada muncul kartu psyche ini ya, orang ini sadar ya, dia udah sadar ya. Saat dia sudah menyendiri kan, merenungi kan, mencari ketenangan kan, di dalam kehidupan dia barusan sadar, dia ingin bertemu dengan kalian. Oke? Mungkin ya, kalian memiliki motivasi kan, atau ceramah atau nasihat yang bisa membuat dia lebih tersadar lagi ya kan. Yang pasti inti-intinya Six of Cups ya,
dia ingin meminta maaf ya kepada kalian ya. Ingin meminta satu kali kesempatan lagi dari diri kalian. Six of Cups berupa rekonsiliasi. Dari pelajaran yang dia terima ya, dia barusan lebih bisa menghargai saat-saat kebersamaan dia bersama dengan diri kalian. Dan setiap ya hubungan kalian ini bersama orang yang kalian dilingkan ini ya, setiap saat ya, dia sedang sendirian, sedang duduk berpikir tentang diri kalian, dia mengenang kembali masa-masa bersama dengan diri kalian. Sesungguhnya masa-masa itu adalah sebuah masa-masa nostalgia yang sangat indah ya, luar biasa, tak tergantikan, tak bisa digantikan oleh siapapun. Makanya Six of Wands ya, orang ini ingin memenangkan hati kalian satu kali lagi ya. Orang ini ingin memperjuangkan hubungan ini satu kali lagi, ingin datang mencari kalian, melakukan rekonsiliasi lagi, memohon satu kali kesempatan lagi kepada diri kalian. Oke? Meskipun ya, Five of Swords yang dulunya itu mungkin dia merasa ego ya. Dia selalu merasa menang sendiri ya kan, apapun kesalahan yang dia perbuat itu ya. Dia selalu merasa dia yang benar sendiri, dia tidak merasa bersalah, selalu melimpahkan kesalahannya kepada kalian. Karena apa? Karena ego, karena gengsi, ya kan? Karena takut dia jatuh wibawa dia, jatuh gengsi dia tersebut ya. Tapi hari ini ya, setelah dia mendapatkan ya banyak sekali masalah dan kontemplasi ya, menyadarkan sisi kebatinannya ini ya, Five of Swords, ego dia ini berubah ya, menjadi rasa minder ya, rasa grogi. Untuk datang kepada kalian saja, dia sudah merasa takut sekarang. Oke? Merasa takut ya. Merasa kalau seolah-olah dirinya itu seorang loser ya, atau seorang pecundang yang tidak ada apa-apanya dibandingkan diri kalian. Dan di mata dia, diri kalian jauh sekali ya berada di atas dia. Oke? Mungkin ya, sebelum dia datang saja untuk meminta maaf, untuk meminta satu kali kesempatan hubungan rekonsiliasi lagi kepada kalian, belum apa-apa dia sudah mengibarkan bendera putih. Saya takut. Saya pasti sudah tidak ada apa-apa lagi di hadapan dia ya. Saya pasti akan dihina ya oleh dia. Seperti ini ya, tokoh ya, tokoh orang kaya kan, dengan rakyat jelata ini kan, dia ibaratnya merasa menjadi kayak rakyat jelata yang tidak punya apa-apa, seorang pecundang kan. Dan kalian ini mungkin sudah terlalu tinggi level kalian berada di atas dia. Mungkin kalau dia datang kepada kalian, kalian akan menghinanya atau ngeledekin dia ya, menyindir dia terus. Padahal ada kemungkinan tidak seperti itu, karena saya yakin yang memilih deck kelompok yang ketiga ini juga orang yang percaya kepada Tuhan juga ya. Orang yang percaya kepada Tuhan juga. Tidak mau ya sampai menghina ya orang lain juga, saya lihat. Tapi dia yang berpikir seperti itu, alias ya, mungkin dulu itulah yang dia lakukan kepada diri kalian. Memandang sebelah mata kepada kalian sehingga ada apa-apa ya. Kalian saja yang selalu divonis kan, kalian selalu dihakimi, atau kalian selalu kayak gimana ya, dituduh aja ya sebagai biang kerok dari kesalahan ya yang dia perbuat. Nah, ini ganjaran yang setimpal loh ya, ganjaran langsung ke psikologi atau mental dia ya. Jadi drop ya, jadi seorang yang penakut ya. Dan a moment's regret ya, momen-momen penyesalan. Saran dan pesannya untuk diri kalian, nostalgia, kenanglah kembali. Ini ada dua opsi juga ya, bagi orang yang mau menerima dia lagi kembali, dan bagi orang yang tidak bisa menerima dia lagi kembali. Sekarang saya menjelaskan ya, saran pesan untuk orang yang mau menerima dia lagi kembali ya. Nostalgia itu ya, cobalah untuk memaafkan dia ya. Kenanglah kembali ya, masa-masa lalu di mana ya, saat kalian bersama, saat kalian bahagia ya, cobalah berikan satu kali kesempatan lagi untuk dia. Karena hari ini ya, mentalnya itu sudah drop banget ya. Dia membutuhkan dukungan dari diri kalian. Momen-momen penyesalan ini seharusnya kalian lakukan dengan lebih baik untuk idealizing the past ya. Untuk memperbaiki masa lalu yang pernah rusak ya. Fearing you have made a mistake ya. Tetap ya, berhati-hati di dalam tindakan kalian. Oke? Maksudnya ya,
Jangan berbuat kesalahan juga ya dengan cara memberi dia motivasi, memberi dia ujangan atau masukan nasihat-nasihat ya yang bisa membangkitkan dia, yang bisa membuat dia makin tersadar ya, semakin pede lagi kepada kalian karena dia telah berubah ya menjadi seseorang yang lebih bijaksana spiritual dia ya. Tapi untuk kalian yang tidak bisa ya menerima dia lagi kembali, a moment regret ini ya, momen-momen penyesalan yang dialami oleh orang ini ya, kalian mesti jadikan sebagai pembelajaran juga ya. Kalau misalnya orang ini tiba-tiba datang kepada kalian meskipun kalian tidak disuruh untuk menerima dia lagi dan kalian tidak bisa menerima dia lagi, hendaklah kalian jangan menertawain dia ya. Jangan membalaskan dendam. Nah, itu inti-intinya ya. Jangan membalaskan dendam, jangan menertawai dia ya. Cobalah ya, biarpun kalian tidak bisa menerima dia lagi kembali, ya berteman juga kan tidak apa-apa. Kalau untuk berteman juga tidak bisa, ya tidak perlu banyak ngomong ya. Tinggalkan dia, blokir langsung, itu juga tidak apa-apa. Dan di sini fearing you have made a mistake. Jangan sampai ya kalian tidak bisa menerima dia lagi kembali ya. Kalian juga ikut-ikutan orang ini berbuat sebuah kesalahan juga. Nah, itu inti-intinya. Dengan cara apa kalian membuat kesalahan? Dengan cara menertawakan dia, memperolok dia, menghina dia, memandang sebelah mata kepada dia. Nanti takutnya karma itu ya jadi ke transfer ya kepada diri kalian. Dia yang udah dapat karma, tahu-taunya kalian secara tidak langsung mendapat karma juga karena membalaskan dendam, karena ya menghina orang, memperolok orang. Ya, setidaknya kalau kalian merasa puas atau merasa sudah bahagia, tidak perlu kalian katakan. Kalian rasakan sendiri, ya. Tidak usah menerima dia juga, tidak apa-apa, ya. Langsung blokir dia. Tapi kalau masih bisa berteman biasa dengan dia, ya udah berteman biasa aja, ya kan? Tapi jangan sampai ya kalian membalaskan dendam ya dengan cara menghina atau menertawakan dia. Itu aja yang paling penting ya, supaya kalian juga jangan ikut-ikutan terkena karma dan terkena hukuman dari Tuhan juga nantinya. Oke, guys ya. Tapi saya yakin kalian ini orang yang baik ya guys ya. Nah, untuk yang memilih deck kelompok yang ketiga ini, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya, semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian semua guys ya. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil ya melalui readingan saya ini, supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah atau antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian. Dan bagi kalian kalau merasa readingan ini berguna untuk diri kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke guys, ditunggu ya guys ya. Siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana guys ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang terbaik-terbaik ya guys ya. Yang positif-positif. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.